Selain munculin tren yang aneh-aneh, makin kesini TikTok udah mengubah pola pikir pengguna akunnya. Dan yang bikin miris akhir-akhir ini, makin banyak pasangan yang cerai gara-gara standar yang dibentuk sama TikTok. Enggak sedikit orang yang percaya kalau pernikahan itu harus selalu sempurna, penuh kejutan, dan kalau ada masalah dikit saja, solusinya adalah pisah. TikTok sudah jadi tempat di mana orang enggak cuma sekedar nyari hiburan, tapi juga membentuk pola pikir baru, termasuk soal hubungan dan pernikahan. Banyak banget quotes, cerita, dan tren di TikTok yang bikin orang rasa kalau hubungan mereka tuh salah atau enggak ideal, yang akhirnya bikin mereka mikir kalau cerai itu adalah keputusan terbaik. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, ini bukan sekedar tren biasa. Ada psikologi di balik fenomena ini. Ada efek sosial yang bikin orang jadi lebih gampang mutusin sesuatu yang dulu dianggap serius, termasuk pernikahan. Dan yang lebih gila lagi, ini bukan cuma soal individu, tapi juga soal gimana budaya kita mulai kebentuk dari algoritma TikTok. Nah, di video kali ini kita bakal bahas gimana TikTok bisa nge-trigger perceraian dengan berbagai mekanisme sosial dan psikologis yang terjadi di dalamnya. Buat tahu keseluruhannya, mari kita bahas dan tonton videonya sampai habis. Kalian pasti pernah lihat quotes yang muncul di TikTok yang isinya kayak gini. Sekilas ini terdengar benar dan masuk akal, tapi masalahnya quotes kayak gini seringkali diambil tanpa konteks. Dalam hubungan, komunikasi itu adalah hal yang paling fundamental. Kalau ada masalah, kita harus ngobrol dan nyari solusi. Tapi dengan adanya quotes yang memvalidasi perasaan tanpa ngajarin cara menyelesaikan masalah, orang jadi makin malas buat diskusi. Ada yang merasa cukup divalidasi dengan quotes itu, terus akhirnya malah makin menjauh dari pasangannya, bukannya nyoba buat memperbaiki hubungan. Dan TikTok itu algoritmanya kejam. Begitu kalian mulai nonton satu video tentang toxic relationship atau self love, kalian bakal disodorin ratusan video lain yang sejenis. Tanpa sadar, kalian bakal mulai percaya kalau hubungan kalian memang nggak sehat, meskipun sebenarnya masih bisa diperbaiki. Dulu kalau ada masalah rumah tangga, orang bakal nyari solusi dengan ngobrol sama keluarga, teman, atau saudara. Sekarang karena fenomena standar TikTok ini, mereka malah nyari validasi di TikTok, dan itu yang bikin angka perceraian makin tinggi. Di TikTok banyak banget narasi yang menggiring opini kalau cerai itu bukan lagi keputusan berat, tapi justru langkah terbaik buat self-love. Banyak quotes tentang kebahagiaan, salah satunya tentang meninggalkan. Emang benar kebahagiaan itu penting, tapi masalahnya banyak orang yang salah kaprah soal konsep kebahagiaan dalam pernikahan. Dalam teori psikologi hubungan, ada yang namanya komitmen teori, yang bilang kalau pernikahan itu bukan cuma soal perasaan sesaat, tapi juga tentang komitmen dan usaha. Pernikahan itu ibarat investasi. Kalian enggak bisa berharap untung terus tanpa ngadepin resiko atau kerugian. Tapi gara-gara narasi self-love yang makin populer, orang jadi lebih gampang nyerah saat nemuin tantangan dalam hubungan. Dulu kalau ada masalah rumah tangga, orang bakal nyoba buat introspeksi dan cari solusi bareng. Sekarang, begitu ngerasa sedikit nggak bahagia, mereka langsung mikir tandanya mereka harus self-love dan meninggalin hubungan mereka. Ini bukan berarti semua perceraian itu salah. Ada kasus di mana cerai memang keputusan terbaik. Misalnya dalam hubungan yang penuh kekerasan atau manipulasi. Tapi kalau semua masalah dalam pernikahan langsung dianggap alasan bercerai atas nama self-love, maka komitmen dalam hubungan jadi enggak ada artinya lagi. Orang yang lagi ada masalah rumah tangga cenderung nyari konten yang mendukung keputusan mereka bercerai. Ini disebut confirmation bias, di mana seseorang lebih percaya sama informasi yang sesuai sama pemikirannya daripada yang bertentangan. Misalnya, kalian lagi ngerasa pasangan kalian kurang perhatian, terus kalian nemu video di TikTok yang bilang kayak gini. Lalu ada ratusan komentar yang mendukungnya. Hasilnya, kalian makin yakin buat ninggalin hubungan tanpa nyoba melihat perspektif lain atau mencari solusi lebih dalam. Kalian enggak sadar kalau algoritma TikTok sebenarnya menjebak kalian dalam satu pola pikir yang bikin kalian makin yakin kalau keputusan cerai itu adalah salah satu jalannya. TikTok bikin tren perceraian kelihatan wajar. Banyak video viral yang ceritanya hampir sama. Seseorang cerai, hidupnya berubah drastis jadi lebih bahagia, bebas, dan seakan-akan itu adalah keputusan terbaik dalam hidup mereka. Komentar-komentar di bawahnya pun penuh dukungan. Fenomena ini disebut bandwagon effect, di mana orang cenderung ikut-ikutan tren tanpa berpikir panjang. Ketika seseorang melihat banyak orang lain yang bercerai dan mengklaim hidup mereka jadi lebih baik, mereka mulai berpikir kalau cerai juga bisa jadi solusi buat masalah mereka sendiri. Apalagi kalau lagi ada konflik rumah tangga. Konten-konten kayak gini bisa bikin mereka makin yakin kalau cerai adalah pilihan yang benar tanpa benar-benar mempertimbangkan jalan yang lain. Media sosial secara nggak langsung membangun narasi bahwa hidup setelah cerai pasti lebih baik. Seakan-akan itu adalah keputusan yang gampang dan enggak punya konsekuensi besar. Padahal di dunia nyata, cerai bukan sekedar lepas dari pasangan, tapi juga berurusan dengan masalah keuangan, keluarga besar, anak, bahkan kesehatan mental. Banyak orang yang akhirnya nyesel karena mereka terlalu terburu-buru memutuskan cerai. Bukan karena mereka benar-benar siap, tapi karena mereka kebawa arus tren yang ada di media sosial.
Dulu keputusan buat bercerai itu diambil setelah pertimbangan panjang, diskusi dengan keluarga, atau bahkan konsultasi dengan psikolog. Sekarang cukup lihat video testimoni orang yang baru cerai dan kelihatan happy, seseorang bisa langsung kepikiran buat ikutan. Tanpa sadar, TikTok menciptakan ekosistem di mana perceraian bukan lagi keputusan serius, tapi sekedar bagian dari tren hidup yang terlihat menarik di media sosial. Fenomena FOMO atau Fear of Missing Out bukan cuma berlaku buat gaya hidup atau tren barang mahal, tetapi juga buat hubungan. TikTok penuh dengan konten pasangan yang terlihat sempurna, mulai dari suami yang ngasih hadiah, istri yang selalu tampil cantik, sampai momen romantis yang kelihatannya spontan tapi sebenarnya udah disetting buat konten. Masalahnya, enggak semua orang sadar kalau itu hanyalah potongan terbaik dari hubungan seseorang. Kalian enggak ngelihat saat mereka berantem, kalian enggak melihat saat mereka capek dan malas ngomong satu sama lain. Yang kalian lihat cuma versi editan dari hubungan mereka. Dari sinilah muncul grass is greener syndrome, yaitu perasaan bahwa ada hubungan lain di luar sana yang lebih baik dibanding yang kalian punya sekarang. TikTok bikin orang jadi gampang ngerasa kalau mereka bisa dapat pasangan yang lebih romantis, lebih perhatian, lebih kaya, atau lebih sefrekuensi. Efeknya, mereka jadi lebih gampang enggak puas sama pasangan sendiri. Setiap ada masalah sedikit, bukannya introspeksi atau ngobrol buat nyari solusi, mereka malah mulai mikir, mungkin mereka pantas dapat yang lebih baik. Lama-lama ini bikin orang makin gampang buat mutusin cerai karena mereka percaya ada pasangan lain di luar sana yang bakal lebih cocok sama mereka. Padahal rumput tetangga memang selalu kelihatan lebih hijau, tapi seringkali itu karena kalian enggak lihat perjuangan di baliknya. Hubungan yang sukses itu bukan soal nyari yang sempurna, tapi soal membangun dan memperjuangkan sesuatu bareng-bareng. Menurut social compassion theory, manusia punya kecenderungan alami buat membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan di era media sosial ini jadi makin parah. TikTok bikin standar hubungan yang gak realistis. Kalian lihat pasangan lain yang setiap bulan liburan. Kalian lihat suami yang lain rajin beliin istrinya hadiah. Kalian lihat istri lain yang selalu tampil cantik dan enggak pernah marah. Kalian mulai mikir, kenapa kok enggak kayak gitu yang didapetin dari pernikahan? Padahal pernikahan itu bukan soal estetika atau romantisme yang bisa dijadiin konten. Tapi karena orang sudah kebiasaan ngebandingin hubungan mereka dengan hubungan orang lain di TikTok, mereka mulai ngerasa kalau hubungan mereka itu gagal. Dulu pasangan yang punya masalah bakal nyari solusi buat memperbaiki hubungan. Sekarang mereka lebih gampang memutusin bercerai karena mereka percaya kalau hubungan mereka enggak cukup baik dibanding yang mereka lihat di kehidupan sosial media mereka. Yang lebih ironis, banyak dari pasangan yang kelihatan sempurna di TikTok itu sebenarnya juga punya masalah. Tapi karena yang mereka tunjukin cuma bagian indahnya doang, banyak orang yang ketipu dan percaya kalau itu adalah standar normal dalam pernikahan. Dalam teori hyperreality yang dijelasin oleh Jean Baudrillard, ada konsep di mana orang lebih percaya sama realitas buatan daripada realitas sebenarnya. Dan ini yang terjadi dengan TikTok. TikTok menciptakan dunia di mana hubungan yang lebih baik adalah hubungan yang selalu romantis, penuh kejutan, dan tanpa konflik. Kalian disodorin konten pasangan yang selalu mesra, suami yang selalu pengertian, istri yang selalu ceria. Karena ini yang terus kalian lihat, kalian mulai percaya kalau hubungan yang sehat itu harusnya kayak gitu. Jadi begitu kalian nemuin masalah di hubungan kalian mulai berpikir kalau ada yang salah. Padahal masalah dalam hubungan itu normal. TikTok bikin ekspektasi hubungan jadi enggak realistis. Orang jadi lebih gampang kecewa sama pasangannya karena apa yang mereka lihat di TikTok itu jauh lebih ideal dibanding realita yang mereka alami. Kalian pernah nggak ngerasa kalau setelah kalian nonton satu video di TikTok, kalian tiba-tiba disodorin ratusan video yang lain yang serupa? Itu karena TikTok bekerja dengan echo chamber effect, di mana algoritma cuma nunjukin konten yang sesuai sama pola pikir kalian. Misalnya, kalian lagi ada masalah rumah tangga dan kalian nonton satu video tentang kenapa kalian harus cerai demi kebahagiaan, TikTok bakal langsung nyodorin puluhan video lain dengan narasi yang sama. Akibatnya, kalian nggak dapat perspektif yang lain. Kalian cuma dikasih konten yang mendukung keputusan bercerai tanpa ada konten yang nyaranin buat introspeksi atau nyoba cari solusi. Ini bahaya banget karena bikin orang makin yakin buat cerai. Padahal bisa jadi masih ada cara lain buat nyelamatin hubungan mereka. Salah satu efek terbesar dari TikTok adalah kebiasaan instant gratification, di mana orang jadi terbiasa bikin hasil instan dalam segala hal, termasuk hubungan. Di TikTok kalian bisa dapat hiburan instan, belanja instan, bahkan validasi instan lewat likes dan komentar. Ini bikin orang jadi enggak sabaran dan pingin semua hal dalam hidup mereka juga berjalan cepat dan sesuai ekspektasi. Masalahnya, pernikahan enggak bisa berjalan kayak gitu. Hubungan itu butuh usaha, waktu, dan kesabaran. Tapi karena orang udah kebiasaan dengan pola pikir kalau enggak bikin bahagia tinggalin aja, mereka jadi gampang nyerah saat ada tantangan dalam hubungan. Padahal hubungan yang kuat itu lahir dari proses, bukan dari sesuatu yang langsung sempurna sejak awal. Tapi dengan budaya TikTok yang serba instan, banyak orang jadi lupa kalau pernikahan itu butuh waktu buat berkembang.
TikTok bukan sekedar platform hiburan, tapi sudah jadi alat yang membentuk pola pikir banyak orang tentang hubungan dan pernikahan. Dari mulai host yang memvalidasi tanpa konteks, normalisasi perceraian dengan self-love, sampai kebiasaan bandingin hubungan sendiri dengan hubungan orang lain di TikTok. Pernikahan yang dulu dianggap sebagai komitmen jangka panjang, sekarang makin gampang diputusin hanya sekedar standar yang dibentuk dari media sosial. Semua orang boleh punya ekspektasi yang tinggi, nggak bikin orang mati kok, ya nggak sih? Jadi gimana menurut kalian tentang fenomena ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.